Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah, semoga kamu dalam tetap lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga tetap semangat pembelajaran kita melalui aplikasi yang bernama daring dan juga tetap jaga kesehatan teman ya. Selalu memakai masker ya, tidak memperpanjang waktu, masuk kita pembelajaran KMD yang mana pelajaran KMD tersebut tentang sejarah singkat perjuangan Jenderal Sudirman ya. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui penelusuran baik secara individu maupun kelompok diharapkan ya. 1. Peserta didik mengetahui biografi Jenderal Sudirman dalam HW dan merupakan kemerdekaan. Baik, tujuan pembelajaran kita yakni melalui penelusuran. Tujuan pembelajaran kita yakni melalui penelusuran baik secara individu maupun kelompok diharapkan ya. Pertama, peserta didik mengetahui biografi Jenderal Sudirman dalam HW dan merebut kemerdekaan ya. Yang kedua, peserta didik meneladani kepribadian Jenderal Sudirman. Baik, di buku kamu terdapat pada halaman 54. Silakan kamu lihat video berikut ini. Setelah kamu lihat video, boleh juga kamu cek dan membaca ada buku kamu di halaman 54. Baik, selanjutnya kita saksikan video tentang perjuangan Jenderal Sudirman dalam perjuangan beliau meraih kemerdekaan. Oke, selamat menyaksikan. Pagi 19 Desember 1948 menjadi hari yang bersejarah bagi perjalanan Republik Indonesia serta Tentara Nasional Indonesia. Belanda yang secara sepihak membatalkan perjanjian Renville melakukan serangan mendadak ke kota Yogyakarta. Setelah menerjunkan pasukan di Bandar Maguwo serta membombardir kota Yogyakarta secara membabi buta, Belanda mengultimatum para pemimpin RI untuk menyerahkan diri dan kembali mengakui kekuasaan kolonial. Dalam kondisi genting tersebut, setelah berupaya bertemu untuk meminta izin kepada Presiden Soekarno, Panglima Besar Sudirman segera mengambil keputusan penting menyingkir keluar dari Yogyakarta untuk mengubarkan perlawanan bersenjata. Dengan menggalang kekuatan rakyat semesta, Panglima Sudirman memimpin langsung perlawanan gerilya yang berlangsung selama 7 bulan. Setelah membakar berbagai dokumen penting agar tidak jatuh ke tangan Belanda, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, rombongan Panglima Sudirman meninggalkan rumah dinas beliau yang berada di Jalan Bintaran Wetan, Yogyakarta. Dari Yogyakarta, rombongan pasukan Panglima Sudirman terus bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui rute sejauh 1009 km melewati Bantul, Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung, Kediri, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ponorogo, Karanganyar, Sukoharjo, Surakarta, dan Klaten. Perlawanan bersenjata yang dilakukan Panglima Sudirman menjadi spirit serta lambang perjuangan rakyat Indonesia. Dengan tekad mempertahankan kemerdekaan Indonesia hingga titik darah penghabisan, episode perang gerilya yang dipimpin Panglima Sudirman menjadi tonggak sejarah penting dalam menjaga tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa tersebut juga berperan dalam membentuk dasar-dasar identitas Tentara Nasional Indonesia. Lahir di Dukuh Rembang, Desa Bodas Karangjati, Purbalingga pada 24 Januari 1916,
Sudirman adalah anak dari pasangan sederhana Karsid Kartawijaya dan Siem. Sejak kecil Sudirman diadopsi oleh pamannya, seorang camat setempat bernama Raden Cokro Sunaryo. Di bawah asuhan Cokro Sunaryo yang berlatar belakang Muhammadiyah, Sudirman mendapatkan pendidikan akademik dan agama dalam balutan tradisi Jawa yang kental. Pada usia 7 tahun, Sudirman terdaftar di Sekolah Pribumi atau HIS. Adapun sekolah menengah dijalani Sudirman di Sekolah Menengah Taman Siswa dan Sekolah Menengah Wirotomo. Di Wirotomo, Sudirman aktif di berbagai organisasi, termasuk ikut mendirikan cabang Hizbul Waton, sebuah organisasi kepanduan putra Muhammadiyah, serta menjadi pemimpin Hizbul Waton cabang Cilacap. Lulus dari Wirotomo, Sudirman sempat belajar selama 1 tahun di HIK atau Sekolah Guru Muhammadiyah di Surakarta. Pada tahun 1936, Sudirman kembali ke Cilacap dan mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Pada tahun yang sama, Sudirman menikahi Alfiah, teman sekolahnya yang merupakan putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastro Atmojo. Meskipun bergaji kecil, Sudirman tetap mengajar dengan giat, hingga kemudian diangkat menjadi kepala sekolah. Sudirman juga terus bergiat sebagai anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Pada tahun 1937, Sudirman terpilih sebagai ketua organisasi kepanduan Sekarisidenan Banyumas. Istri beliau Alfiah juga aktif dalam kegiatan kelompok putri Muhammadiyah Nasiyatul Aisyah. Karir militer Sudirman dimulai saat mengikuti pelatihan perwira pembela tanah air atau PETA yang diselenggarakan oleh Jepang pada tahun 1944 di Bogor. Sudirman kemudian diangkat sebagai Komandan Daidanjo atau Komandan Daidan setara batalion di Banyumas. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman dipercaya memimpin Divisi 5 Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang meliputi Karisidenan Banyumas dan Kedu dengan pangkat kolonel. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada konferensi TKR tanggal 12 November 1945 di Yogyakarta, Kolonel Sudirman terpilih sebagai pimpinan tertinggi TKR dan dilantik pada tanggal 18 Desember 1945 dengan pangkat jenderal. Pertempuran Ambarawa melawan tentara Inggris merupakan pertempuran pertama yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman sejak terpilih sebagai Panglima Besar TKR. Pertempuran Ambarawa sekaligus menjadi front pertempuran terbuka dan terbesar pertama sejak Indonesia merdeka. Dari pihak Indonesia, korban tewas mencapai sekitar 2.000 orang, baik dari Laskar Rakyat maupun anggota TKR. Sedangkan dari pihak Inggris, sedikitnya kehilangan 100 orang prajuritnya. Perang gerilya melawan agresi Belanda kedua merupakan episode penting dalam perjalanan sejarah Panglima Sudirman. Setelah beberapa bulan bergerilya, Panglima Sudirman mendirikan markas sementara di Sobo, di dekat Gunung Lawu. Dari tempat tersebut, Panglima Sudirman mengomando kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk rancang siasat operasi serangan umum 1 Maret 1949 bersama Kolonel Abdul Haris Nasution dan Letkol Soeharto. Pada pertempuran yang berlangsung selama kurang lebih 6 jam tersebut, pasukan Republik akhirnya berhasil menguasai kembali kota Yogyakarta dan menunjukkan eksistensi Republik Indonesia kepada masyarakat internasional. Keberhasilan serangan tersebut segera disiarkan ke radio-radio dunia dan diperdengarkan ke forum PBB di New York hingga berujung dengan dilangsungkannya perundingan Rome Van Rooyen. Tanggal 10 Juli 1949, Panglima Sudirman kembali ke Yogyakarta dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghentikan perlawanan. Dengan disambut ribuan rakyat yang berbaris di sepanjang jalan, Panglima Sudirman yang kondisi kesehatannya semakin memburuk kembali ke Yogyakarta dengan ditandu para pengawalnya. Tanggal 2 Agustus 1949, Sudirman mengundurkan diri sebagai Panglima Tinggi Republik Indonesia setelah menolak konsep Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai hasil dari kesepakatan Meja Bundar. Sudirman menganggap kesepakatan Meja Bundar sebagai suatu penyimpangan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Setelah itu, kondisi kesehatan Sudirman terus memburuk hingga akhirnya
pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam usia 34 tahun di rumah peristirahatan Tentara Badakan, Magelang, meninggalkan seorang istri dan 7 orang putra-putri. Kematian Jenderal Sudirman menjadi berita duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman beliau di Taman Makam Pahlawan, Semaki, Yogyakarta. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan perjalanan Jenderal Sudirman? Materi kita hari ini tentang mengenal sekilas perjalanan Jenderal Sudirman ya. Itulah penjelasan tentang sejarah singkat Jenderal Sudirman yang telah dicuplikan ke dalam video tadi. Dan silakan kamu membuka bukunya kembali dan juga Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.